persaingan papan atas BRI Super League 2025/26 semakin memanas. Di saat kompetisi memasuki fase krusial, dua kekuatan besar sepak bola nasional Persija Jakarta dan Persib Bandung menghadapi situasi yang sangat kontras. Satu tim dipaksa bertahan dengan kondisi pincang, sementara yang lain bergerak senyap di bursa transfer, membangun ambisi besar. Bahkan hingga level Asia, Persija Jakarta kembali diuji ketangguhannya. Menjelang laga penting melawan Madura United, Makan Kemayoran dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh. Pertandingan Persija vs Madura United akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Jumat 23 Januari tahun 2026 pukul 19 WIB. Laga ini sangat krusial. Persija saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 35 poin, hanya terpaut tipis dari dua pesaing teratas. Namun ambisi mengejar puncak harus dibayar mahal. Masalah Persija dimulai dari ruang perawatan. Fembasci Souza, pemain asal Brasil ini, mengalami robekan ligamen bahu. Meski tidak membutuhkan operasi, Souza harus menjalani rehabilitasi 3-4 pekan, membuatnya absen di laga penting. Masalah Souza tak berhenti di cedera. Ia juga masih menjalani hukuman Komite Disiplin Komdis PSSI. Souza dijatuhi sanksi larangan bermain 2 pertandingan dan denda 75 juta rupiah. Sanksi tersebut dijatuhkan akibat gestur jari tengah ke arah tribun usai laga panas kontra Persib Bandung pada 11 Januari tahun 2026. Masalah Persija semakin kompleks dengan absennya Bruno Tubarao. Pemain Brasil ini sebelumnya menerima kartu merah, namun Komdis PSSI menilai pelanggarannya tergolong serius. Tubarao dinilai menginjak kaki lawan secara berbahaya, sehingga dikenai tambahan larangan bermain 2 laga dan denda 10 juta rupiah. 2 nama lainnya, Fabio Calonego dan Sumura, juga belum bisa diturunkan. Keduanya masih harus menuntaskan sanksi Komdis PSSI yang dijatuhkan usai laga kontra Semen Padang pada 22 Desember tahun 2025. Dengan total 5 pemain absen, Persija praktis kehilangan banyak opsi, terutama di lini tengah dan sektor serang. Pelatih Persija kini dipaksa merotasi pemain seadanya, mengandalkan pemain muda, menjaga mental tim agar tidak runtuh di fase krusial. Setiap poin kini terasa sangat mahal. Di tengah krisis pemain, satu rumor besar mencuat. Ivar Geneh, pemain muda timnas Indonesia yang merumput di Eropa itu disebat masuk radar Persija Jakarta. Pengamat sepak bola nasional Bung Binder secara terbuka membahas isu ini di kanal YouTube pribadinya. Ini bukan hal yang mengejutkan bagi saya, ujar Bung Binder. Ia mengaku telah menerima informasi bahwa Persija memang tengah mengincar salah satu pemain timnas kita yang bermain di Eropa dan bisa bermain di lini tengah. Menurut Bung Binder, kebutuhan Persija di sektor tengah memang mendesak. Kalau kita lihat, dari segi kekuatan lini tengah Persija yang benar-benar fix itu hanya Fabio dan Van Besti Sousa. Jika rumor ini terrealisasi, Ivar Geneh berpotensi menjadi solusi jangka panjang, sekaligus investasi besar bagi Persija. Namun hingga kini, semua masih sebatas rumor. Beralih ke Bandung, berbeda dengan Persija, Persib Bandung justru tampil stabil. Mereka berstatus juara paruh musim, namun tidak lantas berpuas diri. Manajemen Persib justru bergerak aktif memperkuat tim untuk putaran kedua. Nama Layvin Kurzawa menjadi pusat perhatian. Mantan bek sayap Paris Saint-Germain dan ex-pemain timnas Prancis itu secara mengejutkan dikaitkan dengan Persib Bandung. Media ternama Prancis Foot Mercato menjadi pihak pertama yang mengungkap kabar ini. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa mantan pemain internasional Prancis itu akan segera bermain di Indonesia, tulis Foot Mercato. Tak hanya itu, media Prancis lainnya L'Equipe menyebut Kurzawa telah mencapai kesepakatan kontrak hingga akhir musim. Durasi kontrak disebut jangka pendek, 6 bulan, namun dampaknya bisa sangat besar.
Yang lebih mengejutkan, media Prancis memberikan pujian terbuka kepada Persib Bandung. Klub kebanggaan Boboto itu bahkan disebut sebagai raksasa Asia, sebuah label yang jarang disematkan pada klub Indonesia. Hal ini menunjukkan reputasi Persib mulai diperhitungkan. Eksposur internasional semakin meningkat dan ambisi klub tidak lagi sebatas domestik. Belum reda isu Kurzawa, Persib kembali dihubungkan dengan nama besar lain Jesse Lingard. Mantan pemain Manchester United dan eks-penggawa timnas Inggris itu disebut masuk radar Persib. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Lingard akan menjadi pemain termahal Super League. Melampaui nilai kontrak Tom Ha dan Rizky Ridho, namun hingga kini, pihak Persib belum memberikan konfirmasi resmi terkait Lingard. Manajemen Persib Bandung jelas punya target besar, juara Liga Indonesia 3 kali berturut-turut. Namun jalan menuju sejarah tidak mudah. Rival-rival seperti Borneo FC dan Persija Jakarta terus berbenah dan siap menyalip kapan saja. Tantangan Persib tidak hanya datang dari liga domestik. Persib dijadwalkan menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League 2. Wakil Thailand tersebut disebut lebih siap, aktif mendatangkan pemain baru, dan berambisi melangkah jauh di kompetisi Asia. Artinya, Persib harus membagi fokus, tenaga, dan strategi. Situasi Persib semakin kompleks dengan rumor hengkangnya Federico Barba, bek asal Italia berusia 33. Tahun itu dikabarkan mempertimbangkan kembali ke negaranya. Alasannya belum sepenuhnya beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan kompetisi Indonesia. Jika Barba benar-benar pergi, Persib akan kehilangan pengalaman dan kepemimpinan di lini belakang. Inilah yang membuat nama Layvin Kurzawa semakin relevan. Satu tim bertahan dalam krisis. Satu tim membangun dinasti. Persija Jakarta berjuang menjaga asa di tengah badai cedera dan sanksi. Persib Bandung melangkah mantap, memperkuat diri untuk menaklukkan 2 panggung sekaligus, Indonesia dan Asia.